Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para seluruh sponsor yang memeluk rangkaian acara dari Pertamina Mandalika Racing Series di season 2025. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pertamina, Pirelli, Yamaha, RCB, Yuma Racing, Honda, GS Astra. Kami juga mengaturkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa pada Carglass, kemudian juga Arai, MFZ, ada UltiX, Respiro, dan juga Kemco. Terima kasih pada Piccoli yang hari ini nampaknya juga sudah hadir. Terima kasih Pak Haji Supriyono, dan juga ada Ismail. Terima kasih Narmada, RK Chain, MS Glow for Men. Dan juga pastinya ada juga stakeholder yang lainnya. Kami ucapkan terima kasih untuk InJourney, ITDC, Kemenpar ataupun Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, dan juga pastinya BUMN. Kami ucapkan terima kasih banyak, dan juga MGPA. Ya, nampaknya saat ini ada pembalap-pembalap yang sudah bersiap di sana, Bung. Betul. Ada 27. Siapa lagi kalau bukan Andi Gilang. Sementara di grid berikutnya, grid 2 adalah Galang Hendra Pratama. Yes, kita melihat bersama-sama, kita masih memakai dari hasil KTT di hari Sabtu kemarin. Betul. Karena perubahannya after Super Pole race, baru kita akan ada perubahan pada saat race kedua nantinya. Sedang mempersiapkan ya. Ya, terlihat jelas sekali. Wah, Bang Ismail ya, begitu happy ya. Piccoli nampaknya hari ini happy sekali menyapa Galang Hendra. Dan di hari kemarin, Bung, untuk catatan posisi Galang Hendra, sayang sekali dia harus berada pada posisi yang kelima, Bung. Yes. Ya, di kelas National Sport 250. Akankah hari ini dia bisa membalas kekalahannya di hari kemarin? Sementara kita bergeser, Bung, ke pembalap yang saat ini berada di grid position ketiga. Anak muda ya, berprestasi sekali. Sosok muda ini nampaknya lagi mulai naik daun adalah Fadil Al-Ghazani, Yamaha LFN HP 969 Global Ondolomon. Kemudian kita ke Subang, Jawa Barat. Selamat pagi teman-teman dari Subang, Jawa Barat. Ada 79 Abdul Gofar Mutakin. Dirinya juga sempat meramaikan di kelas National Sport 250cc yang kemarin juga terus memberikan sodok menyodoknya dengan gaya bermainnya. Dan kita harapkan juga akan berbicara banyak di hari Minggu ini. Dan kita bergeser kembali dengan 57 di grid yang kelima. Ada Fadil Musyafi. Nampaknya pembalap Papua Barat Daya ini saat ini Papua Barat sudah bersiap untuk tampil. Dan bergeser, ini pembalap yang di race pertama kemarin nasibnya kurang bagus ya. Saat start dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Betul sekali. Dia mendapatkan mechanical problem mungkin pada motornya, sehingga Chandra Hermawan tidak berhasil finish ataupun do not finish di race yang pertama. Kita harapkan hasil positif akan diraih dan juga digapai untuk Chandra Hermawan. Keseluruhan pebalap malah. Hari ini kita akan saksikan bersama Super Pole, dan para kru nampaknya jelas sekali sudah diarahkan untuk meninggalkan tempat. Berarti beberapa saat lagi kita akan dipacu adrenalinnya, jantung kita mulai berdegup, Bung. Dan pastinya kita akan dipacu dengan bahasa anak mudanya kentang, karena lapnya cuma 5, tapi ini akan sangat penting. Karena Super Pole race setengah perjalanan dari total race-nya akan kita betul sekali. Total lap race-nya hanya 5 saja. Jadi stay tune, mereka akan tampil habis-habisan dari lap awal. Saya yakin dan percaya itu, karena mereka tidak ingin ketinggalan rombongan seperti hari kemarin. Dan inilah dia teman-teman starting grid yang teman-teman bisa lihat bersama-sama. Andi Gilang akan menempati grid pertama, dan juga di grid yang ke-6 ada Aldias Aksal Ismaya yang nampaknya fight kembali, sempat crash bersama dengan Andi Gilang pada saat di hari Sabtu kemarin. Dan alhamdulillah puji Tuhan tidak ada impact yang cukup serius dari mereka berdua. Dan hari ini sudah kembali dan ada di layar Anda saat ini melaju dalam race di 250 cc. Dan kita juga sedikit akan melihat atau flashback dengan hari kemarin, di mana 171, Bung. Dia adalah Renaldi Pradana yang tidak melakukan start dari deretan aman. Namun saat finish ia berada pada posisi yang cukup bagus, yakni di urutan keempat di Sport 250. Berarti Riri akan start di grid ke-23, tapi memang cukup apik penampilan dan juga performance-nya di hari Sabtu kemarin. Dia berhasil finish di
urutan keempat. Ya. Akankah Riri bisa memecah telurnya untuk event dari MRS sendiri? Karena kita mengetahui catatan saya mungkin Riri belum pernah menaiki podium di kelas 2,5. Ya. Jadi kita harapkan Riri mendapatkan buah manis di putaran kali ini ataupun lebih tepatnya di hari Minggu ini. Karena kenapa? Bukan hanya Riri saja, saya mengetahui cukup banyak anak-anak yang ataupun bisa dibilang pebalap-pebalap yang baru naik ke kelas 2,5 masih mencari peradabannya dan juga masih mencari beradaptasinya dengan cepat, dan pastinya pembuktiannya akan ada di podium seremoni. Oke, kawan-kawan yang budiman, sesaat lagi kita akan jelang para pembalap ini sudah mulai mendekat ke grid position, sudah memasuki titik akhir, dan tentunya Anda yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat pagi hari ini, khususnya yang berada di tribun, kami sapa Anda selamat pagi, selamat datang, dan saya yakin Anda juga menantikan bagaimana penampilan pembalap terbaik Anda, Aray Agdaska Dipani Laksana, kemudian juga Alias Agdas Maya. Mereka adalah putra-putra dari Nusa Tenggara Barat yang hari ini juga turun. Aray yang membuat gempar, start dari urutan 15 berhasil finish di urutan ketiga pada saat di race 1 kemarin. Ya. Di hari Sabtu ini benar-benar cukup banyak kejutan di hari Sabtu. Akankah kejutan-kejutan lebih wah lagi di hari Minggu? Kita akan tunggu saja, dan pastinya akan kita sajikan untuk masyarakat Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke. Kita dekatkan melalui live streaming channel YouTube dan juga Facebook fanpage Mandalika Racing Series. Oke, dan nampaknya ada yang sudah mulai menghilangkan kegugupan mereka ya. Oh, satu harus start melalui pedok ataupun pit. Oh, nampaknya 27, Bung. Saya tidak melihat Andi Ya. Gilang Ya, di depan. Andi Gilang, Sepertinya betul, Andi Gilang. Andi Gilang yang akan melakukan start dari sana. Baik kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya, mari kita fokus ke area start di mana kita akan melakoni hari kedua kita di pemberangkatan pertama. Go 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 go. Inilah kelas National Sport 250 cc. Super Pole Race yang akan berjalan 5 lap ataupun 5 putaran untuk kelas pembuka kita after warm up. Inilah dia Super Pole Race yang akan kita sajikan untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe dari channel YouTube kita, dan terlihat ada Abdul Gofar sepertinya memimpin rombongan paling depan, jagoan dari Asal Racing Team, dan nampaknya ada satu juga yang harus start melalui dari area pit ataupun pedok kita di sana, hadirin sekalian, dan terlihat so far so good, tidak ada kontak satu sama lainnya. Mereka bermain aman di sektor pertama 79. Betul sekali, Abdul Gofar dibayang-bayangi oleh Galang Hendra, Fadil Algasani dan juga Felix Putra Mulia. Mulai muncul lagi si Bangau Putih yang memberikan gap hampir 5 detik di race pertama kemarin. Dan kita saksikan di layar nampaknya 27 Andi Gilang melakukan start dari pit, dan motornya belum bisa melaju kencang, tidak prima ya, ketertinggalan dari rival-rivalnya. Abdul Gofar Mutakin sudah ditinggalkan 306. Si Bangau Putih, anak panah yang lepas dari busurnya, dia nampaknya sudah mulai meregangkan jarak, Bung. Kita lihat cepat sekali Felix Putra Mulia berada pada posisi dominan, dan rivalnya ada Galang Hendra Pratama mulai ditekiskan jauh di urutan kedua. Felix Putra Mulia, strategi yang sama, cantik sekali, Bung. Betul sekali, strategi yang sama dilakukan dan juga diterapkan oleh Felix Putra Mulia, dan terlihat sudah ada sedikit gap yang terlihat nyata pada saat memasuki tikungan yang ke-15 dan juga menuju ke tikungan yang 16. Hampir sedikit saja side di sana. 57 Muhammad Fadil Musyafi dan juga 56 Galang Hendra Pratama yang nampaknya late breakingnya tidak terlalu mulus. 80 Fadil Algasani Priyadi, out sedikit saja sepertinya di sana. Salah satu peserta kita 277, dan terlihat harus turun cukup dalam, hadirin sekalian, para pemirsa. M Fadil ataupun Rusman Fadil ya, dan terlihat dan baik sekali, tidak ingin mendapatkan sebuah perlawanan yang terlalu serius. Benar-benar Felix sangat cerdik menerapkan semua arahan dari Abang Ray Ratu Korea di sana, dan terlihat bahwa begitu kerja kerasnya para urutan 2 sampai yang belakang untuk bisa menjaga pace. Inilah dia ketegangan, Bung. Ketegangan dari Rudy Batman ya. Ya, Rudy Batman dan juga seluruh rekan-rekan ART saat ini kembali kita ke lintasan, melihat laju kecepatan yang dimiliki oleh Felix Putra Mulia membuat 3 pembalap di belakangnya mulai gusar. Mereka melakukan sebuah perlawanan. Fadil Algasani, Galang Hendra Pratama, dan 157 Muhammad Murobil Vitoni masuk pertama. Apa yang dilakukan kali ini Murobil Vitoni?
mencoba untuk mengalihkan keberadaan sang lawan. Namun nampak jelas sekali pembalap asal Madura ini kembali ditempel habis-habisan. Nampaknya sudah mulai mendekati daerah garda terpanas, yakni daerah paling depan. Dan ini di layar kembali Andi Gilang terlihat, dan kembali kita lihat kekuatan pembalap Anda, Felix Putra Mulya, yang berada pada posisi yang begitu kokoh. Ia bertahan dari gempuran-gempuran pembalap-pembalap lainnya. Bahkan sosok pembalap Murrobil Vitoni kali ini dibikin kerepotan oleh Pangol Putih. Nice sekali untuk Roby Sakera, kali ini sudah memahami gaya permainan dari Felix Putra Mulya. Dia tahu untuk bisa memberikan pressure yang sangat berarti sehingga memasuki dari 3 ataupun betul sekali 3 lap yang akan tersisa. Dan teman-teman bisa melihat di layar yang paling besar replay memulai jalannya start. Mereka cukup apik, dan melihat juga ada Andi Gilang yang nampaknya mendapatkan mechanical problem dari motornya yang harus start dari area pitnya. Kita lihat lagi kembali ke jalannya race. Nampaknya Felix mendapatkan keunggulan di first corner dari Pertamina Mandalika International Circuit, sedangkan dari Roby Sakera harus digempur habis-habisan oleh Fadil Algasani Priyadi. Ada Chandra Hermawan mulai bermain mengganggu dominasi yang berada di depan. Irfan Ardiansyah, Gary Salim, terlihat jelas ada 2 jagoan Honda, dan nampaknya Abdul Gopar. Itu dia 43. Raikat Yusuf. Betul Bung, Raikat Yusuf tampaknya sedikit kurang kontrol untuk melakukan pengambilan posisi, dan nampaknya ada warning yang pertama diberikan juga pada 59. Dia melewati track limit, dan mari kita lihat kembali Felix Putra Mulya nampak jelas sudah mulai mendapatkan ancaman dari Murrobil Vitoni. Ada Chandra Hermawan nomor start 8 dari Aditama. 16 siapa lagi kalau bukan Irfan Ardiansyah. Sosok Irfan Ardiansyah tak diduga tadinya ia dari deretan belakang mulai muncul justru di lap-lap akhir Bung Alek. Dan inilah dia yang harus perlu kita catat. Ada Are Agaska di Bani Laksana yang mulai datang juga menuju ke arah depan dan memberikan sedikit gestur tempel, jangan tertinggal dengan saya. Itulah dia pergerakan dari lokal hero dari Lombok, pebalap andalan Indonesia yang cukup naik daun juga bersama dengan Felix di WSSP 300, dan terlihat saling overtake di sana, jual beli serangan, menghindari kontak satu pebalap sepertinya Gary Salim. Dan inilah dia, kita akan terjatuh. Siapa gerangan di sini? Nampaknya dari livery di sana, sayang sekali. Kita akan lihat nantinya. Sepertinya di tikungan 15 dan juga 16 di sana hadirin sekalian, dan terlihat Aldias Aksal Ismaya juga do not start di sana. Ya, nampaknya Aldias Aksal Ismaya ini masih ada cedera mungkin ya, akibat benturan kemarin. Dan kembali mari kita saksikan ketegangan yang luar biasa. Global Ondolomo nampak kumisnya tipis-tipis di sana. Ada juga ketegangan tergambar jelas dari rekan-rekan yang berada di pit yang mengawal Murrobil Vitoni. Mari kita lihat 157 Murrobil Vitoni. Ada tekanan Chandra Hermawan, si Jaran Kecak ini nampaknya pembalap asal Lumajang, Jawa Timur, mulai melakukan sebuah perlawanan, dan kali ini akankah mampu mendominasi lajur yang dikuasai oleh Felix Putra Mulya. Ada yang masuk dari dalam. Nampaknya kembali lagi Felix Putra Mulya mendapatkan gempuran yang cukup panas memasuki 2 lap yang tersisa. Irfan kembali sekarang yang bergantian dengan Chandra Hermawan yang berada di urutan ketiganya. Galang Hendra Pratama sedikit menahan throttle-nya untuk melihat seberapa hebatnya para lawan-lawan yang lain berada di depannya. Saling kali ini overtake dari dalam untuk Irfan Ardiansyah. Nampaknya dari Felix sepertinya harus turun berada di urutan ketiga. Chandra Hermawan mengambil dari sisi luarnya, saling side by side. Dan kalau kita perhatikan Chandra Hermawan nampaknya merasa kecewa di hari pertama. Kali ini ia mencoba kembali tampil. Chandra Hermawan sudah berada di urutan ketiga, namun ada perpungan yang mulai membuat lajunya tertahan. Nampak jelas di sini 157 lagi-lagi Murrobil Vitoni. Dan kita akan saksikan jelas lap Alex.
Satu putaran tersisa. Irfan Ardiansyah membuat kejutan pasukan-pasukan dari Yamaha. 345 harus terjatuh di sana, sayang untuk Muhammad Fadli. Ayatullah, Bung. Fadli harus terjatuh. Nampaknya. Jadi berarti dari total 31 nampaknya sudah tersisa hanya 27 lagi yang masih berada di dalam lintasan. Dan terlihat di sini ada satu nama, 157 sepertinya, Robi Sakera. Bung Robi Sakera luar biasa cerdik sekali, namun kali ini kembali ia mendapatkan sebuah ancaman yang bertubi-tubi. Ada Arai Agaska di Bani Laksana, the local hero, cepat sekali menusuk. Wow, begitu berani, Bung. Ada 3 baris memperebutkan posisi pertama. Irfan kali ini mendapatkan keberuntungannya kembali bersama dengan Arai Agaska di urutan kedua. Dan terlihat begitu struggle-nya, begitu hektiknya. Siapa yang berada? Felix. Luar sepertinya. biasa cepat sekali Arai Agaska. Terkena gravel trap. Salah satu peserta kita di sana namun berhasil kembali back on the track, dan terlihat di sini Arai Agaska mendapatkan keuntungannya ditemani oleh Irfan Ardiansyah dan juga ada Felix Putra Mulia. Sebuah progres yang begitu bagus ditunjukkan oleh para pembalap kita di akhir perjuangan. Terjatuh juga satu pembalap kita di sini. Satu pembalap, dan kali ini kembali, Bung, kita lihat Arai Agaska di Bani Laksana, Irfan Ardiansyah lap penentu, lap akhir, dan siapakah yang bergerak dari deretan belakang, Bung? Nampaknya ada gejolak yang berbeda. Menghindari konteks sepertinya. Arai memberikan celah untuk Irfan Ardiansyah mengambil dari dalam, saling side by side di sana. Konteks terjadi antara dengkul ketemu dengkul, dan inilah dia last corner. Nampaknya Arai di Bani Laksana mendapatkan posisi pertamanya. The local hero kita Arai Agaska di Bani Laksana. Sepertinya itu adalah Felix. Felix nampaknya terjatuh, Bung. Felix harus terjatuh. Ya, sayang sekali Felix Putra Mulia harus terbuang dari pertarungan justru di last corner. Betul Bung. sekali, di 2 ataupun 3 corner terakhir. Ya. Begitu happy-nya untuk Irfan Ardiansyah karena kemarin dia hanya bisa menyentuh, bahkan tidak berada di 5 besar untuk Irfan Ardiansyah di race yang pertama, sehingga dirinya cukup puas dengan urutan kedua kali ini. Jadi teman-teman, jalannya balapan begitu luar biasa untuk para rider-rider terbaik tanah air Indonesia, di mana mereka menyelesaikan dan menghibur di pagi hari ini dengan sangat-sangat apik. Dan kalau teman-teman yang hadir di sirkuit tentu akan bangga akan kehadiran nomor start 38 yakni Arai Agaska di Bani Laksana. Pembalap asal Mataram ini berada pada posisi terbaik dan mengungguli jalannya pertarungan dengan sempurna. Artinya Arai Agaska kembali saat ini akan menerima tanda penghargaan di area Parkfirm yang tentunya rekan kami dari daerah Parkfirm ada rekan Alexander Sitompul yang akan menemani Anda. Namun kita lihat inilah 3 terbaik, Ardiansyah, Chandra Hermawan, dan di posisi yang keempat Alfi Husni, kelima Raikat Yusuf. Galang Hendra bersama Renaldi Pradana hanya harus berada di urutan ke-6, ke-7, ke-8 Abdul Gofar Mutakin dan Muhammad Murobil Bitoni berada di urutan ke-9. Itulah posisi start yang akan dilakukan nanti hasil dari Super Pole Race pada kelas sport 250. Sementara pembalap-pembalap lainnya akan melakukan penyesuaian sesuai hasil KTT di hari kemarin. Dan sesaat lagi kita akan lihat kemampuan para pembalap-pembalap di race berikutnya yang tentu Anda nantikan hari ini, yakni race kedua Nasional Junior Sport 150, mereka usia di bawah 15 tahun. Dan ya, inilah kemeriahan yang luar biasa. Sang putra gading dari kota Anda meraih posisi terbaik, jalani race dengan sempurna, dan Irfan Ardiansyah yang luar biasa akhirnya menyentuh garis finish di urutan kedua. Pembalap Irfan Ardiansyah nomor start 16, start dari grid ke-8, akhirnya unggul di urutan kedua. Sementara posisi ketiga ada Chandra Hermawan, pembalap yang memiliki posisi apik, start dari grid ke-7, akhirnya finish di urutan yang ketiga. Ya, inilah wajah Arai Agaska di Bani Laksana bersama sang mekanik. Siapa lagi kalau bukan Hawadis yang merupakan chief mekanik dari
pembalap Aray Agaska di Bani Laksana. Dan tentunya saat lagi akan menerima tanda penghargaan. Para pembalap-pembalap ini akan menerima medali. Dan kita akan segera bergabung bersama. Baiklah teman-teman semuanya, kita sudah berada di area Parc Fermé untuk hasil dari Super Pole Race National Sport 250cc, di mana kelas pembuka kita di hari Minggu ini dari putaran keempat dari Mandalika Racing Series, atau lebih tepatnya dari Pertamina Mandalika Racing Series 2025. Dan luar biasa, kejutan banyak sekali dari total 5 lap yang sudah dijalankan. Dan langsung saja saya akan undang untuk terbaik ketiga untuk bisa diberikan medali terbaiknya. Langsung saja yang sempat kemarin gagal melakukan finishnya dengan timnya dari Yamaha Loop SCM Group Aditama NHK RBT 34 STSJ GDT Berau, tidak lain dan tidak bukan Chandra Hermawan. Silakan. Dan saya undang dengan hormat Bapak Franse dan Nainggolan selaku Regional Head Sales NTB PT Astra Motor Otopar Tbk yang akan mengalungkan medali. Luar biasa, salaman aja nggak usah ada wawancara. Berhasil finish juga, dan silakan dikalungkan Pak untuk juara terbaik ketiga kita di sini dari sisi Super Pole Race. Dan boleh menghadap ke arah kamera, silakan diabadikan kawan-kawan rekan-rekan media. Terima kasih banyak. 3, 2, dan 1. Terima kasih Chandra, boleh kembali ke tempat. Bapak Frans jangan kemana-mana, boleh, karena masih ada 2 lagi Pak. Dan untuk terbaik kedua yang berhasil finish juga terbaik luar biasa dari Honda NWN TUS Illegal SCK Racing Team, Irfan Ardiansyah. Silakan boleh dikalungkan Pak. Selamat Irfan, jangan lupa. lanjut. Silakan diabadikan dulu, boleh menghadap ke arah kamera. Dan 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Dan silakan kembali ke tempat Irfan. Dan inilah dia, lokal rider, lokal hero berasal dari NTB Lombok lebih tepatnya, dengan timnya Yamaha Niti Racing, DRS Kayaba, MFZ Dynavol Privateer, ADS Racing, Aray Agaska di Bani Laksana. Dan kalau untuk Aray Pak, izin Pak saya boleh wawancara dulu sebentar untuk Aray. Aray, kamu luar biasa, strategi hampir sama seperti kemarin. Kemarin rezekinya di putaran kemarin di hari race 1 terbaik ketiga, dan sekarang terbaik pertama untuk Super Pole Race. Maintain seperti apa yang kamu lakukan untuk race kali ini? Hanya cuma 5 lap saja. Ya, untuk awal-awal lap Aray tadi memanaskan ban Aray. Aray tahu ban Aray tidak panas, jadi Aray tidak terlalu ngepush dulu di awal. Dan alhamdulillah di 3 lap terakhir tadi Aray coba mengepush ke depan, dan alhamdulillah di Super Pole ini bisa mendapatkan posisi 1. Dan persiapan untuk race kedua nanti Aray tetap fokus, tenang, dan jangan emosi, itu aja. Luar biasa, kongres sekali lagi. Silakan Bapak Franseda untuk bisa mengalungkan dari medali terbaik pertama kita. Oke, boleh dihadapkan ke depan topinya Aray, topinya ke depan boleh. Dan juga ada board, Aray berhak membawa uang tunai 5 juta rupiah. Yes, silakan diabadikan. 3, 2, cair, dan 1. Terima kasih banyak, silakan kembali ke tempat. Dan teman-teman semuanya,